Oke teman-teman, welcome back to Rest Area 89. Seperti biasa, kita morning booster dan kita ngobrol pagi. Kita sama-sama mencari serpihan-serpihan energi ya. Kita mencari pengetahuan dan kita yang paling pasti intinya jeda sesaat gitu ya. Mudah-mudahan dalam satu jam ke depan gitu tuh nggak terlalu overthinking gitu ya, nggak terlalu mikirin masalah yang sama, nggak terlalu memikirkan hal-hal yang itu-itu lagi gitu. Jadi kita nambah asupan-asupan baru sehingga saat pengetahuan kita semakin terbuka, sudut pandang, jarak pandang, dan lingkar pandang kita semakin meluas, kita akan melihat segala sesuatu berbeda dari sebelumnya. Nah, saat kita sudah melihat berbeda sesuatu dari sebelumnya, di situ solusi akan mulai hadir. Seenggaknya sejam ini nggak mikir utang, ya, nggak mikir pajak, nggak mikir orang yang kita benci, nggak mikir, udahlah gitu, kita istirahat sebentar gitu. Itu Kang, intinya Kang. Wah, keren ya. 1 jam saja teman-teman, mari kita isi ya. Karena salah satu kebahagiaan itu tidak tercipta, mungkin terlimitasinya sebuah pengetahuan. Gitu. Betul, betul. Misalkan orang seperti apa, kita tiba-tiba ngejudge karena ya limitasi otak kita yang isinya tuh itu aja gitu. Betul. Data Itu yang sama, pengetahuan yang ya, sama, berarti penilaian juga sama gitu. pengetahuan yang sama, penilaiannya yang sama gitu. Jadi Aduh, makasih ini langsung diangkat ya. Kirain nggak akan nomor satu. silakan Bu, Nggak apa-apa gimana? ya, nggak on cam ya. Gak apa-apa Bu, Kayaknya. silakan perkenalkan dulu Bu. Nama sama di mana? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam kenal semuanya, Kang Abu, Kang Anjrit. Perkenalkan saya RH dari Bandung. Oke. Wah, Bandung nih RH. Bandung Timur, Kang. Oke, Oke. oke. Sering Iya. nonton? Alhamdulillah udah 1 tahun ini ngikutin Kang Abu. Kalau Kang Anjrit udah dari sebelum-sebelumnya, dari mulai Kang Anjrit belum bikin TikTok yang ini ya. Oh, dari yang pertama ya, TikTok pertama. Oke, Jadi oke. ngikutin perkembangan Kang Anjrit, Masya Allah, panutan banget lah kemajuannya, signifikan banget Kang Anjrit, hebat. Saya maju apanya gitu, Bu? Saya masa gini-gini aja. Weh. Iya gini sebelumnya mau ngucapin terima kasih ya buat Kang Abu, Kang Anjrit, karena terakhir bulan Juni kemarin lah, akun TikTok saya tuh stuck aja di followernya cuma 70 Kang. Oke, ya. Oke, terus? Pas kemarin pas kata Kang Anjrit, ayo yang di sini berteman follow-follow. Heeh. Alhamdulillah kurun waktu 2 hari Kang, follower saya udah langsung 200 dan udah langsung bisa live ya. Sekarang udah Nah dari situ 400 lebih ya. sekarang alhamdulillah udah bisa live dan saya nyoba-nyoba live Kang, alhamdulillah bener bisa ngeluarin cuan. Oh Weh, gitu, keren gila. Wah mantap Mantap ya. Gimana coba cerita gimana? Jadi asalnya saya udah pesimis ya main TikTok tuh apaan, followernya cuma 70 aja Kang ya udah Heeh, bertahun-tahun. Pas heeh. gabung di sini kan kata Kang Abu, lihat nih di sini ada 2K, kata masa nggak akan saling Betul. berteman, coba kalian berteman katanya. Ya udah aku Oke, coba berteman. Itu sehari dari 70 langsung 150, besoknya 200. Nah, udah oke. 200 kan udah dapat fasilitas live kan. Betul, Saya betul. coba live Kang. Heeh, Saya live yang ngomong-ngomong aja biasa lah. heeh. Ini ya cuap-cuap aja sama sambil nyanyi-nyanyi gitu Kang. Alhamdulillah banyak yang nge-give. 2 minggu saya bisa narik uang 150.000. Wih, keren. Tuh, Alhamdulillah guys, gitu. kalau yang memang mau serius mau live, sok absen, terus kita bisa saling follow. Boleh ngomong gini nggak ya? Kita saling Saling senggol. berteman, Saling saling senggol. Ya, senggol. ya betul Kang. Efektif banget ya ngikutin live kayak gini, saling ngebantu gitu. Apalagi yang akunnya masih kecil. Terus sampai Mm-mm. sekarang juga follower saya terus bertambah Kang, alhamdulillah gitu. Dari Ya, sedikit-sedikit belajar live. Karena kalau kita udah live kan kita mau ngapain aja, yang penting tujuannya kata Kang Anjir cuan kan. Entah itu mau betul, menghibur betul, lewat kita nyanyi. betul, Atau Benar. kalau followernya udah banyak 600 kita kan bisa jadi afiliator gitu Kang. Oh, betul, benar, betul benar, banget benar. ini tuh keren ya. Alhamdulillah Nah, gitu. itu baru ya. Ya, Kata saya juga Keren. solusi walaupun itu yang ada di depan muka kita hari ini apa? ya TikTok ya udah betul. solusinya di situ. Ya, jadi Kebanyakan orang TikToknya itu jangan cari dianggurin sesuatu yang jauh. kalau emang niatnya pengen ningkatin penghasilan, ya TikToknya jangan dianggurin gitu. Betul, betul. Wah, keren nih ya. Keren, keren, keren. Mantap, Alhamdulillah. Terus mantap. pengen cerita juga Kang terkait kesadaran juga boleh. Oh Boleh, iya, boleh. gimana?
Jadi kan kemarin saya ngikutin live-nya Kang Abu ya Mm-mm. tentang ujian hidup katanya. Emang setiap orang tuh kalau udah kena masalah pasti ujung-ujungnya paling bisa ngomong ini ujian dari Tuhan. Hmm. Seolah-olah kita itu mengkambing hitamkan Tuhan gitu. Segala sesuatu kesalahan karena ini ujian dari Tuhan. Tapi kadang kita nggak sadar bahwa apa yang kita hadapi hari ini adalah konsekuensi dari perilaku kita di hari kemarin gitu. Keren. Ya kan? Terus. Saya pun sering berpikir seperti itu sebelum saya mengikuti Kang Abu, saya suka berpikir seperti itu. Karena kita itu dianugerahi akal dan Allah memberikan petunjuk. Kalau udah tahu itu salah, kenapa harus kita jalanin dan udah tahu akibatnya bakal kayak gini nih. Tapi tetap aja dilanggar gitu ya. Nah, dan itu yang sedang saya hadapi sekarang ya Kang ya. Jadi punten bukan yang ngebuka masalah rumah tangga. Jadi saya tuh punya suami saya tuh emang egonya tinggi, nggak bisa dikasih tahu Kang. Sedangkan udah tahu itu masalahnya bakal terjadi seperti ini, tapi dia dengan kekehnya pengen ngejalanin itu karena dia ego gitu kan. Dan sekarang semua yang telah dia lakukan jadi kayak panen masalah gitu Kang. Hmm. Dan saya sebagai istrinya hanya bisa kena dampaknya. Padahal saya tahu semua yang dia lakukan tuh akan seperti sekarang gitu. Nah, kalau berbicara ujian, berarti kan kalau untuk dia yang melakukan itu konsekuensi dia yang telah melakukan perbuatan itu. Tapi Mm-mm. kalau dari sisi saya yang bukan melakukannya, jadi buat saya seperti ujian, Kang. Apakah betul tidak kalau saya berpikiran seperti itu? Karena kalau saya pribadi, Kang, dari sekolah zaman dulu, Kang, saya itu punten bukannya narsis atau sombong ya, Kang. Jadi saya sekolah tuh mulus, Kang, SD, SMP, SMA, perkuliahan mulus, Kang. Saya sampai dulu saya kuliah di Unpad, lulus dalam kurun waktu 4 tahun, ya ideal lah gitu ya, Kang ya. Tapi begitu dek saya menikah, nah ujian hidup saya tuh mulai dari situ, Kang. Sampai sekarang 14 tahun menikah itu rasanya nggak pernah ada jeda atau istirahat. Terus saja seperti diuji oleh perilaku suami saya. Suami saya tidak KDRT, tidak berkata kasar, tapi dia itu seenaknya dalam bertindak, khususnya dalam berwirausaha. Nah, dari dampak wirausahanya itu berdampak ke ekonomi rumah tangga dari mulai nikah sampai sekarang. Jadi yang harus menanggung bebannya tuh dampaknya itu saya. Nah, kalau saya berbicara ini ujian untuk saya, salah tidak Kang? Karena saya tidak pernah melakukan itu, tapi itu datangnya dari suami saya. Ya, Gitu. yang milih nikah siapa? Saya. Ya udah. Lah berarti kan ini Terus konsekuensi pernikahan dong. Betul. ya. Mm-mm. Betul nggak? Betul. Nah, berarti ketika Teteh memilih nikah, berarti memilih dengan semua konsekuensi yang terjadi dalam pernikahan itu, betul nggak? Betul. Iya, jadi ini konsekuensi dari pernikahan nggak yang Teteh pilih sendiri? Betul, betul, Kang. Tapi kan, Iya. Kang, sebelum kita nikah, kita ada masa perkenalan. Aku tuh mengenal suami itu 9 bulan. Heeh. 9 bulan aku rasa itu waktu yang cukup untuk saling mengenal, ya, Kang. Dan ternyata setelah menikah, ternyata 9 bulan itu waktu yang tidak cukup untuk saling mengenal, ya, Kang, ya. Karena semakin Gini, kesini kan, saya cut dulu ya, mumpung ingat. Mau udah 50 tahun nikah, ya. mm, Karena saya pernah diundang di acara 50 tahunan nikahnya seseorang. Saya tanya ke si bapaknya, Pak, setelah 5 tahun nikah sama ibu, gimana? Jawabannya simpel loh. Meskipun udah 50 tahun nikah, dia bilang, saya nggak kenal-kenal amat istri saya, katanya. mm, Jadi yang 50 tahun nikah aja nggak beneran kenal, nggak beneran tahu, nggak beneran paham gitu. Karena kenapa? Semuanya pasti dinamis gitu. mm, Jadi nggak pernah ada cukup waktu untuk kita bisa mengenal pasangan tuh nggak ada gitu. Dan memang mungkin ya, pada akhirnya memang tidak didesain untuk saling mengenal lebih dalam. Kenapa? Karena begitu kita kenal di level ini, dia berubah. Begitu kita kenal level di sini, dia berubah lagi. Terus aja gitu. Maka iya, poin-poinnya adalah bukan kenalnya sih, tapi menikmati mm, setiap perjalanan dalam prosesnya gitu. iya, Gitu loh. iya, iya, Nah, jadi kalau sekarang dibandingin ya, mm, jangan lupa loh. Emang saat kita, ya ini kalau ngomongin pakai bahasa ujian ya, emang iya, emang ujian itu hanya dalam saat buruk kan enggak dong, betul nggak? betul, betul, Gini, ada orang waktu mendapatkan, dia alhamdulillah, waktu hilang dia innalillahi gitu. iya, Nah, dia merasa dia diuji itu waktu hilang. mm, Tapi begitu mendapatkan dia lupa bahwa ujian mendapatkan itu adalah bagaimana waktu kehilangan kamu bisa nerima gitu loh. iya, Betul nggak?
Betul, betul, Kang. Nah, jadi poinnya kalau tadi pertanyaannya, saya nggak ngapa-ngapain tapi suami saya kena dampaknya. Lah, kalau udah yang namanya pernikahan nggak ada saya dan suami, yang ada kita gitu nggak? Kira-kira. Iya, iya. Berarti kan jadi satu kesatuan dong. Mm. Makanya kenapa pernikahan itu menjadi pembelajaran yang paling tinggi dalam kehidupan. Betul, Karena betul, udah Kang. bukan masalah aku gitu. Tapi masalah kami, masalah kita gitu. Gitu loh, Teh. Iya, iya. Nah, Tapi jadi kan sekarang kan saya pernah dengar juga ya, kita itu menikah untuk saling bertumbuh gitu, Kang. mm-mm. Tapi ternyata dalam kenyataannya yang satu bertumbuh, yang satu semakin melempem gitu, Kang. Jadi semakin berbeda. Nah, itu gimana? Ya balik lagi, perhitungan melempemnya gara-gara kita ngelihat dia nggak sesuai sama keinginan kita aja kan sebenarnya. Kan kalau kita Iya, ngomongin pertumbuhan kan dengan kapasitasnya masing-masing, betul nggak? betul. Nggak bisa saya menilai dengan kacamata saya bahwa kamu tumbuh atau tidak, karena mungkin saya nggak ngelihat pertumbuhan yang cuma 1 inci gitu. Ya. Itu sih poinnya. Nah jadi ya Oh, balik jadi sih, sebenarnya konteksnya ya eh, semuanya pasti bertumbuh sih, tapi memang yang akan membuat kita tidak melihat pertumbuhan itu karena kita melihatnya dengan sudut pandang dan kacamata kita. ya. Itu poinnya. Ya. Nah, memang sih kalau kalau ada orang satu bertumbuh satu ya gini, ya memang akan jauh tuh jaraknya Mm. gitu. Makanya penting penting sekali untuk saling support gitu. Nah, sekarang let's say Tete udah ngerasa yang paling atas, sok turun dulu bentar atuh, ajak ke atas lagi. Udah di atas lagi, turun lagi ajak. Jangan maksa dia ngikutin ke sini tapi kitanya nggak mau untuk naik bareng gitu. Betul. Oh, iya, iya, iya. Gantian gitu, jangan di bawah mulu. Kali-kali di Iya, atas kan. iya, bener. Posisi itu menentukan betul nggak Pak Haji? Betul banget. Gitu Iya, loh. iya. Ya, tapi Ya, kan kalau misalkan gini ya, usaha yang dijalankan suami saya itu merugikan banyak pihak, Kang. Terus orang yang merasa dirugikannya itu pada berdatangan ke rumah. Ketika suami saya nggak ada, saya yang menghadapi. Nah, saya tuh kan merasa dipermalukan, Kang. Nah, itu yang jadi beban mental saya. ya Apa yang itu harus ya, saya yang jadi masalah tuh merasanya. Betul. Hmm, Karena ngerasa bahwa ini kan bukan urusan saya gitu. Betul. Betul nggak? Padahal urusan kita ya. Padahal kan udah kita nih, udah sebadan nih ceritanya. Namanya juga pernikahan. Konsekuensinya begitu. ya emang betul, Kang. Kalaupun suami saya nggak ada, yang dicarinya istrinya, Kang. Iya, Iya. kan kita. Iya. Masa mau nyari istri tetangga tuh? Kan nggak mungkin ya. Masa mau nyari istri saya Anda? Oh, gimana? Nah, dan yang itu yang saya nggak berkenan tuh, Kang. Karena emang dari awalnya udah kita nasehatin juga kan, Kang. Akan seperti ini dampaknya. Iya, terserah apapun itu. Tapi sekarang permasalahannya bukan di suami, bukan dia yang datang, di teteh sih sebenarnya. Mm, Karena masih ngelihat segala sesuatunya sesuai dengan si ekspektasi. Problemnya kan di ekspektasinya aja sih sebenarnya. iya, iya. Nah, misalnya nih ya, nanti dapat pasangan lagi gitu misalnya gitu ya. Tapi si program dan formatnya masih gini. Naik pasti problemnya sama, nggak jauh beda gitu. Iya, harus diubah Yang itu dulu. yang saya takutkan kan, Kang, kan dari masalah-masalah yang ada kan kita sampai jadi punya pikiran ya udahlah udahan atau gimana gitu ya, Kang ya. Mm-mm. Karena pengen pengen tenang hidup lah gitu ya. Terus saya jadi ada rasa trauma juga, Kang. Jangan-jangan kalau ganti suami malah lebih parah gitu kan. Iya, makanya ketenangan itu tidak bisa didapatkan saat kita menghindari dan pura-pura nggak ada dan menjauh tuh nggak bisa. Tenang itu bisa ada ketika kita menghadapinya dan melampauinya gitu. Iya. Nah, berarti kan sekarang tinggal sama-sama belajar nih. Kenapa nih yang dilakukan kok jadi dampaknya nggak baik gitu? Komunikasinya diberesin, penerimaannya diberesin, selesaiin masalahnya Iya, iya. gitu. Jadi nggak bisa sekarang mau kabur gitu tiba-tiba. Meskipun iya kabur gitu, tapi nggak, program kita tetap sama dan kita akan muter di masalah yang sama gitu. Mm-mm. Itu sih. Nah sekarang berarti pertanyaannya, kenyataannya sekarang seperti ini. Teteh cuma mau punya ada 2 pilihan. Mau nerima kenyataan atau mau mengilusikan harusnya. Nah udah selesai. Harusnya tuh nggak gini. Berarti kabur dari saat ini, betul nggak? Iya.
Berarti kalau kabur dari saat ini, kabur dari kenyataan, kita akan mencari sesuatu yang nggak real gitu. Hmm. Nah, berarti nomor satu, diberesin dulu dari penerimaan. Oke, apapun yang saya nggak suka, saya belajar untuk terima. Kenapa? Ya ini kan pernikahan yang saya pilih. Konsekuensi dari semua perjalanan, mau A, mau B, mau C, apapun itu gitu. Iya. Iya, Ya, jadi iya. Jadi intinya terus belajar, terus mengenal ya Kang ya. betul. Kira-kira Lampaui aja, Lampaui teh ya. dihadapi gitu. ya. Coba deh, hadapinnya bukan sama kekesalan, hadapinnya bukan sama penyesalan, apalagi ngerasa bahwa ini tuh bukan masalah saya gitu. Oke, Iya. teh. Oke Kang. Jadi seburuk apapun kita harus terus menerima aja ya Kang ya, belajar ikhlas gitu ya. Ya, nggak gitu juga sih. Kan kita punya kapasitas dan punya buruk itu kan penilaian gitu loh, Teh. Iya. Nah, sekarang mungkin diganti sekenyataan apapun itu perlu untuk kita terima gitu. Karena kenyataan itu nggak ada baik, nggak ada buruk sih sebenarnya. Buruk itu aku memaknainya gitu. Mm-mm. Nah, cuman kan kita selalu punya pilihan kan. Iya. Ya misalnya kenyataannya akhirnya jadi membuat jiwa terancam, kesehatan terancam, nyawa terancam. Kan punya keputusan juga dong di situ gitu. Iya. Ya bukan berarti ketika pengancaman jiwa terus udah terima aja, ya nggak gitu juga kan. Realistis gitu loh. Iya, betul. Gitu. Ya. Ya cuman Kang ya karena terus ditimpa beban masalah seperti ini, salah nggak kalau tiba-tiba saya ada pikiran pengen menyudahi gitu? Nggak ada yang salah. Ya. Jangan berpikir salah atau benar dalam tanda petik ya, karena perasaan itu asli gitu. Nah, yang bahaya adalah perasaan atau apapun yang bertamu, tapi kita tidak memikirkan matang-matang gitu. Iya. Intinya, apapun yang datang, silahkan putuskan, tapi plus siap menerima konsekuensi yang berikutnya gitu. Itu aja. Oke. Iya. Gitu. Jadi nggak ada salah nggak ya kalau saya gini? Enggak. Yang salah, kamu melakukan, tapi kamu nggak berpikir masak-masak, sehingga ketika kamu melakukan, begitu konsekuensinya datang nggak diterima lagi. Nah, itu yang bermasalah gitu. Iya. Gitu. Iya, Oke? Kang. Oke. Makasih semuanya Kang Abu, Kang Anjrit, Sip terima ya. kasih. Semangat Sama-sama coba ya. ditelaah lagi coba. Siap. Hatur Ditelaah nuhun. lagi dengan Semangat ya. pikiran yang baru, dengan Jadi fresh. food booster banget lah ya. Dengan pikiran yang baru, dengan sudut pandang yang baru, coba dilihat dari sudut pandang yang mungkin selama ini saya ngelihatnya dari sini gitu. Nah, coba ngelihatnya dari sini, gitu. Siapa tahu begitu ngelihat dari sini, ngerti, oh ini ternyata. Selama ini saya cuma ngelihat di sini gitu. Iya. Oke? Oke, Kang Abu, Kang Anjrit ya, terima kasih. Dan Makasih yang paling acara pagi. dan yang paling perlu untuk kita latih adalah jangan jadi orang lain aja. Jujurlah sama perasaan, Betul. Iya. gitu. Tapi hati-hati dalam mengambil tindakan gitu. Iya. Oke? Ya, siap Kang Abu, Kang Anjrit ya, hatur nuhun. Halo, ini ada Mala aja. Happy banget ya ngelihat dari profilnya, tapi nggak tahu isi hatinya. Di saya belum keluar nih profilnya. Belum keluar di saya udah sih ya. Halo Mala. Pagi. Mala ini lama. Mala. Halo? Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini pasti pakai speaker. Matiin coba Bu. Halo Kang Andrit, selamat pagi Kang Abu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Dibuka kameranya Bu. Ya, Masya Allah masuk ya. Iya, dibuka kameranya ya. Saya pengen lihat ini apa harga behalnya. Iya. Aslinya. Ya. Asli nggak ya? Yang 12 juta atau yang berapa? Atau malu belum mandi Ya Allah, Gusti masuk. Dari kemarin aku pengen banget masuk ya Allah, Gusti. Iya.
Seneng banget ya. Ya silakan Bu, gimana Bu? Buka aja Bu, pakai filter juga boleh kok. Ya pakai filter Masya aja banyak. Allah. Abis sakit Kang Abu, abis dirawat, jadinya aduh kumaha ya. Jadi mukanya teh lebam gitu, nggak enak dilihatnya mah, ntar aja loh. Iya. Next lain kali ya. Punten. Iya, ya nggak apa-apa. Ibu Silakan siapa Bu. di mana? Aku malah di Jakarta, Rorotan sini. Oh, di Rorotan. Tanjung Priok. Wah, ini nih. Allah. Gimana? Apa ya? Alhamdulillah ya, belakangan ini banyak banget dengerin Kang Abu gitu, yang tadinya hatinya selalu panas gitu karena ngerasa kok diginiin gitu sama saudara, sama orang gitu. Jadi banyak belajar lah sebelum kenal ngelihat live masuk di rest area juga kayak gitu-gitu. Banyak belum nerimanya gitu. Sekarang mah ya udah sok lah gitu, toh semua nanti lewat, semua juga ada hikmah kayak gitu sih. Alhamdulillah, sama terhibur sama Kang Anjrit. Kang Anjrit juga memotivasi ya, biar yang tadi nggak bisa, lu tuh harus bisa gitu. Sekarang pengen coba live gitu kayaknya Kang gitu. Jangan Bu, jangan. Jangan, Ibu pemalu Ibu. Udah Ibu di rumah aja scroll TikTok. Kan atau diajarin biar jadi dapat duit katanya mah ya. Gitu Kang Abu, punten mau nanya. Ya. Kalau di hati ini selalu ngerasa kok begini ya, kok diginiin ya, padahal mah kita udah maksimal banget gitu sama orang ya, ngelakuin apa gitu yang orang suruh, yang orang minta gitu, kita udah maksimal ngerjain toh, tapi feedbacknya itu enggak sesuai expect gitu. Maksudnya kayak kebanyakan kecewanya mah ya gitu. Kumaha atuh itu kayak gimana gitu ya. Sekarang mah udah belajar, ya udah kayak Kang Abu bilang, nggak usah minta dihargain, nggak usah minta diakuin. Itu satu aja, itu aja dulu lakuin. Alhamdulillah sih agak agak plong gitu. Tapi ketika ngelihat orangnya lagi kesel, Masa Allah, kesel lagi. Gimana itu Kang Abu? Ya kan kita udah bahas Bu bahwa semua itu kan perlu latihan kan. Iya betul, benar. Ya kesalnya Ibu udah berapa tahun baru belajar gini, berapa bulan gitu ya, nggak bisa langsung lah. Oh iya benar ya. Iya, jadi memang semuanya tergantung kebiasaan kita mau merubah nggak gitu. Iya, sebenarnya kalau kata Kang Abu mah bukan masalah di orang itu mah nggak tahu masalah dengan kita. Yang ada masalah kita itu sama ego kita. Kalau kita Kang Abu ya lebih ya sudahlah gitu. Nah itu Ya Bu, Ibu udah banyak tahu, tinggal dikerjain aja Bu. Ya. iya benar sih, benar. Tinggal dipraktekin gitu. Karena Iya. orang yang tahu belum tentu ngalamin. Betul. Orang yang tahu ilmu akhlak belum tentu berakhlak baik gitu. Betul. Benar. Gitu. Iya. Nah, jadi balik lagi apa yang sekarang Ibu udah sering tonton, Ibu belajar, tinggal diaplikasiin. Iya benar. Karena kalau nggak diaplikasiin cuman tahu, ya tahu resep gini. Ingat loh ya, saat baca menu kita belum makan loh. Benar. Iya. Jadi pas ngeliat-liat menu, memang ada foto makanan, tapi makanannya belum ada dan belum kita makan gitu. Dan kita nggak bisa lihat menu kenyang tuh, nggak bisa. Nah ini rest area tuh kan menu gitu. Jadi kalau cuma ditonton, dilihat, nggak bikin kenyang. Betul. Yang membuat kenyang adalah dipesen, datang, ada prosesnya, datang, bayar gitu. Benar. Gitu. Iya. Jadi kadang
saya punya kakak gitu ya, ya lumayan lah, apa agamanya itu, apa ya, menurut saya terlalu fanatik pisan, apa-apa ge haram, apa-apa ge melaknat, apa segala macem. Jadi setiap apa yang kita lakuin itu dikomplain, disalahkan, bukannya apa menurut dia memang bener lah harus sholat lah, inilah itulah. Ini bukan mahram apa segala macam gitu. Tapi dia cuman mengajarkan nggak mau merangkul gitu. Jadi saya tuh ngerasa kayak apa sih kalau ajaran lu tuh terlalu keras gitu loh. Jadi kayak di Tapi kan mana-mana nggak serumah kan? enggak Ya serumah. udah, iyahin aja. Iya, iyain aja itu bagus itu ya. Gini gini gini. Iya. Gini gini gini. Iya. Oke. Udah. Udah, gitu aja bagus itu. Tapi Karena semakin ada perlawanan, semakin lawan balik gitu. iya benar. Mendingan Iya. iniin aja. Tapi dia kalau kita cuekin kayak merasa marah gitu, gitu. Ya kan diiyahin bukan dicuekin. Gini gini gini. Betul, diiyahin. Iya. Iya siap Kak, gitu. Gini gini gini. Oke. Saudara, Bu. Iya Itu itu. aja. Saudara. Makanya kalau jurus saya, Bu, saya ngambilnya agama uang kalau saya. Agama saya tuh uang. Makanya mau ada yang cerah, mau ada yang apa, datang saya mah tunduk. Hmm. Karena mau jago ceramah pasti pinjam 100 ujungnya. Tunduk, Bu. Gak ada yang berani ceramahin saya, gak ada. Kalau saya datang, gak ada. Menurut saya kalau misalkan orang sudah ilmunya sudah ya banyaklah ya menurut saya, tapi dia nggak diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari, menurut saya mah jong mah ya begitu ya. Iya, dan itu ibu ngomong di kaca gitu. Ibu ngomong sama diri sendiri. Harusnya sama diri sendiri, bukan buat status, bukan buat orang lain itu, Bu. Iya betul. Ya, Jadi begitu ibu ngelihat kakak, oh ini saya banget ya ternyata gitu. Gitu, Bu. iya. Jadi mah harus benar, harus terima weh apa katanya ya, jangan dilawan gitu ya ayah. Iya, ngapain dilawan? Mm-mm. Percuma juga dilawan. Iya, percuma, Bu. Ibu kan gak hafal hadis. Apa yang mau dilawan kitanya nggak ada amunisi gitu misalnya. Iya benar-benar Kang Abu. Karena tipikal-tipikal kayak gitu kan pasti dalil amunisinya A, ini B, ini C, menurut katanya, menurut. Jadi hidupnya tuh menurut. Tapi pas ditanya kalau menurut kamu gimana? Diem biasanya. Betul. Karena sibuk menurut gitu. Gitu. Oke? Oke, ya Allah terima kasih banyak pencerahannya ya, ilmunya. Sehat-sehat Kang Abu, Kang Andri. Terima kasih Semangat, banyak Bu. sudah dimasukin. Sama-sama, Bu. Dadah. Dah, Assalamualaikum. Salam. Gitu ya, teman-teman ya. Bener, bagus tuh prinsip Kang Anjrit. Uang, beres. Tema agamanya pulus ya. Betul. Mau silakan siang, ini mau Ustadz mana, mau DKM mana sini? Bener. Saya undang ke rumah Anda ya. Pasti datang. Ada Misna. Hari ini acara di mana, A? Hari Halo, ini Assalamualaikum Bang Andri. salam di Tebet, di Tebet. Online, terus nanti, oh iya nanti malam ngaji Roso Kang di Aston di Wah, malam tuh ada Cilandak. di live-in juga ya, biasa. biasa. Halo Ibu Misna. Halo, Assalamualaikum Bang Andrit, Bang Abu. Salam. Bu. Siapa di Ibu mana? kamu kameranya, Bu? Saya dari Sekayu Palembang, Bang. Wah, Oh, Sekayu. Ya, saya korban penyiraman air keras, Bang Andrit. Gimana cara kita untuk mengikhlaskan hati kita karena kita udah disakiti, Bang? oke. Ya, Ibu siapa namanya, Bu? Misna Dewi. Ibu Misna. Kenapa, Bu? Gimana ceritanya awalnya gimana, Bu? Karena kayak gini, Bang Abu. Saya kan udah
Saya udah cerai sama mantan suami talak 3. Terus mantan suami ngotot ngajak rujuk karena kan nggak bisa rujuk kembali, Bang. Jadi karena saya nggak mau rujuk, beliau menyuruh orang untuk menyiramkan air keras. Apa salah saya, Bang, untuk tidak mau rujuk sama mantan suami? Karena kan udah talak 3, Bang. Oke. Terus tapi sekarang udah pisah. Udah, saya disiram air keras itu udah cerai, Bang. Terus ibu ini apa mengkasuskan gitu nggak? Saya udah mengkasuskan kasus ini, tapi sampai sekarang pelaku belum ditangkap, Bang. Udah Wah sampai ini harus tahu nih. Nih ya siapapun yang nonton ini juga ibu perlu tahu, dan ya maksudnya kita nonton di sini juga jadi tahu gitu ya ada kasus ini gitu. Ya mudah-mudahan ada pihak terkait yang apa namanya yang bisa ngelihat ini dan punya kebijaksanaan. Saya udah melaporkan ke Polres terdekat, Bang, tapi sampai sekarang pelaku belum ditangkap. Surat laporan. Ibu daerah mana, Ibu? Bisa disebutin, Bu? Saya dari Sekayu Muba, Musi Banyu Asin. Oke. Dari Sekayu? Muba, Musi Banyu Asin. Oke. Ini kena semua, Bang. Udah 13 kali aku operasi. Kalau operasi saya di-cover dari Dinsos, Bang. Cuma saya transportasi aja. Ibu biaya ada sendiri. ada bukti bahwa yang nyuruhnya mantan suami? Ada? Ada. Ancaman dari mantan suami itu ada, Bang. Tanggal 19 mantan suami ancam saya yang berisikan ancaman itu nanti kubuat kau sakit seumur hidup. Nah, tanggal 22 malam tanggal 23 si pelaku ini datang yang merupakan sopir travel dari mantan suamiku. Memang aku kenal, Bang, karena sebelum dia siramkan air keras itu sempat ngomong, karena dulu sebelum saya mengalami korban penyiraman air keras itu saya punya usaha kedai pecel lele, Bang. Jadi beliau pura-pura datang untuk beli. Nah, karena saya mengenali pelaku ya saya nggak curiga dia kaleng segar, Bang. Kaleng segar itu yang berisikan air keras. Oke. Saya juga kena, Bang. Jadi pada saat malam kejadian itu saya bersama anak saya. Oke. Begitu, Terus Bang. ibu udah coba ke Komnas Perempuan gitu-gitu udah coba belum? Saya sudah melaporkan ke PPA, udah, Bang. Terus gimana tanggapannya? Kalau tanggapan beliau, katanya kami nolong, yang menangkap itu kan polisi, katanya kayak gitu, Bang. Oke. Ya udah ibu punya pesan apa nih? Kan kita ditonton banyak orang juga nih ya. Siapa tahu nanti ada yang terkait. Pesan saya kayak gini, mohon bantuannya rakyat kecil. Saya sebagai korban penyiraman air keras, rakyat kecil, kalau tidak minta perlindungan ke polisi, saya minta perlindungan ke siapa lagi, begitu, Bang. Oke. Harap saya semoga pelaku segera ketangkap. Ibu boleh kasih nama terus alamat jelas gitu biar pada dengar juga di mana Ya, sebutin, ibunya. Bu, nama sama alamat jelasnya, Bu. Ini pasti banyak yang ngerekam juga nih, Bu. Ya. Saya Misna Dewi dari Sekayu Palembang, Sekayu Musi Banyu Asin. Alamat saya Kayuara Jalur 3 Sekayu. Saya melaporkan kasus ini ke Polres Sekayu, Bang. Oke, ke Polres dan belum ada tanggapan. Kalau tanggapan udah ada, kalau tanggap polisi penyidik itu katanya saya udah mencari tapi belum dapat pelakunya, kayak gitu, Bang. Tapi udah 1 tahun 4 bulan kasus ini, Bang. Oke. Kasus ini udah 1 tahun ya, Bu ya? 1 tahun 4 bulan saya udah 13 kali, Bang, operasi, dan ini masih mau operasi yang ke-14. Saya udah 13 kali operasi dan menjalankan operasi yang ke-14. Ini masih mau dioperasi. Ini tinggal tunggu panggilan dari dokter untuk operasi yang ke-14. Oke, Bu. Ini kita udah rekam, nanti habis ini mungkin kita bantu up lah ya. Dan mudah-mudahan Kejadian itu tanggal 22 bulan 2 tahun 2024 jam 11.25 malam. Oke. Ini ada recording Kang ya? Saya ada recordingnya. Ya udah. Oke, Bu. Kita sama-sama cari solusi ya. Teman-teman juga yang di sini mungkin kalau ada ya bisa nyari atau apa konteksnya bisa ada yang terkait gitu, apalagi yang dekat dengan Sekayu juga mungkin teman-teman juga bisa kita sama-sama saling bantu ya gitu.
Ntar abis ini mudah-mudahan kita upload gitu dan ada respon gitu. Dan teman-teman semua juga bantu ya untuk apa namanya untuk menyebarkan dan mudah-mudahan juga ini jadi sebuah jawaban buat Bu Misna pas gitu ya dengan untuk sampai kepada yang terkait. Itu yang pertama Bu Misna. Nah, Yang sekarang yang pertama Bu kedua. ya. Nah, yang kedua gini Bu Misna. Gini ya. Kita sama-sama paham, kita sama-sama ngerti ini sesuatu hal yang bukan mudah, pasti. Iya. Pasti ada trauma, pasti Ibu akan melihat ini sebagai hal yang buruk. Tetapi Bu, ya, ini adalah kenyataan hidup. Betul Bu? Iya Bang. Kenyataan hidup yang Bu Misna sedang alami. Ya. Nah Bu, nggak ada cara lain selain Ibu nomor satu nerima dulu aja. Ibu terima kejadian ini. Ibu terima terlepas dari dampak apapun, tapi nomor satu kekuatan utamanya adalah penerimaan dulu Bu. Belajarlah untuk nerima gitu intinya. Oke Bu? Oke Bu? Ya. Nah, Ibu kalau mau tahu detail cara penerimaannya, Ibu cari di YouTube, tulis aja Abu Marlo Letting Go. Tulis aja Abu. Iya Bang. Ya Bu ya. Ibu mudah-mudahan ini semua banyak saya rasa 1.500 orang yang ada di sini care sama Ibu. Setuju ya teman-teman ya? Kita mudah-mudahan cari solusi sama-sama dan mudah-mudahan juga setelah ini nanti bisa ditayangkan akan dilihat banyak orang dan mungkin mudah-mudahan juga akan terhubung sama yang semestinya gitu. Iya. Oke Bu? Ibu semangat ya. Semangat Bu ya. Semangat ya. Iya, terima kasih Bang Adi. Pokoknya Ibu tetap semangat dan belajar Bu, karena nggak ada cara lain. Mau gimana pun nggak ada cara lain. Mau gimana ya bahasanya ya. Inilah kenyataan gitu Bu. Dan kalau inilah kenyataan berarti ya kita Ibu gitu ya. Kita semua tiap hari di sini juga lagi belajar untuk itu gitu Bu. Terima dulu. Karena saat kita udah nerima, Udah lama. menjalankannya pasti akan lebih mudah. Terima kasih. Oke Bu? Bantu Oke, Bu, ya. doanya dari 1.500 doanya untuk operasi yang ke-14 semoga berhasil. Amin, amin, amin. Terima kasih. Oke ya. Ibu tetap semangat ya. Iya Bang. Ya, semangat. Belajar diterima, semangat. Nanti mudah-mudahan ada solusi nih setelah ini juga mulai tersebar. Gitu. Terima kasih Semangat, banyak Bu ya Misna. Bang. Assalamualaikum. Wassalam. Wah, ini ada-ada aja ya. Tapi ya udah ya memang harus gitu kali ya. Udah Harus ada tekanan dulu dari banyak orang. Itu tadi bahasanya bahwa rakyat kecil gitu ya dan tapi memang pengalaman kalau udah urusan ke situ memang susah sih. Wah, aduh, gimana ya? Usulan itu mah, aduh gimana? Saya ini kalau keluar wah bisa buas sekali. Iya, benar kan. Ngerti Kang, saya juga ngerti gitu. Karena pas tadi ngomong udah gini, udah itu mah ya sorry to say ya. Ya, yang udah-udah juga pasti ini bukan agak rahasia lagi sih, tapi ya sudah sih gitu. Ya mudah-mudahan Kang maksudnya kita tadi bisa banyak yang nonton juga atau mungkin ya nanti habis ini rekamannya mungkin kan juga akan di-up gitu ya. Mudah-mudahan ada tergugah gitu Kang. Semoga ya teman-teman ya. Nanti bantu komen, bantu ini juga ya teman-teman ya, bantu up ya. Next Next Kang, ayo. Nah Satu lagi lah. teman-teman, jadi isi tangan saya tuh ini saya kan random nih, jadi gak bisa, misalkan tolong naikin saya, gak bisa, saya naikin siapapun, berarti itu orang-orang yang terpanggil juga mungkin di sininya ya teman-teman. Kan kita nggak tahu tuh ada Ibu Misna barusan tiba-tiba yang kena kasus seperti itu yang udah 1 tahun. Teman-teman jangan lupa nih follow dulu ya, yang mau naik silakan follow dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu.
Tita tadi, aduh, ini cangkelnya nungguan teu ditarik-tarik. Oh gitu, Ibu. Ibu siapa di mana, Bu? Perkenalkan, saya namanya Ibu Wida Santi Di. dari Sukabumi. Oh, oke. Bumi ya, Bu. Sering nonton, Bu? Nonton, Bu. Sering, nyata di kamar iya susah banget untuk angkat. Udah berapa lama, Bu, nonton, Bu? Terhitung, Kak. Oh, udah lama ya. Gimana warisan banyak? Kan cenah dewa uang gitu. Silakan, Bu. Oh, gini, terima kasih atas kesempatannya, tapi maaf tidak on cam ini bisi batak soak. Oke. Gini, Kang Abu, Ya, Ibu tuh setelah jadi sedikit flashback ya. ya. Ibu mungkin dari dulu itu kan disibukkan dengan kegiatan yang rutin. Nah, setelah memasuki masa pensiun, ada di sana kegundahan atau ketidakstabilan pemikiran, kadang-kadang ada kebosanan gitulah. Nah, Oke. singkat cerita nih, Ibu tuh masuk ke satu pesantren lansia ya. Nah, di sana kita ada belajar banyak hal yang mungkin selama ini merasa kita itu segala tidak pernah berpikir dibutuhkan atau membutuhkan. Karena di luar sana tuh mungkin jauh banyak lebih orang yang harus diperhatikan, perlu perhatian, perlu ya segala sesuatu dari pihak yang lain, terutama dari keluarga. Ibu cukup perhatian dari keluarga, cukup pengakuan dari lingkungan. Alhamdulillah kita memiliki sesuatu keinginan yang mudah-mudahan ini ada manfaat untuk umat ya. Karena kata Bang Abu, walaupun apapun yang kita punya itu adalah kita ada hak memberi atau berterima kasih ya. 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 Nah, mudah-mudahan ini bisa aplikasi antara niat dan kenyataan yang diharapkan. Nah, Ibu jadi pemikiran Ibu berubah, keluarlah jadi santri. Nah, punya pikiran, kenapa saya mesti jauh-jauh? Kenapa saya tidak bikin sendiri? Ya. Di dekat-dekat gitu. Ya, jadi maksudnya saya menjadi seorang yang memiliki rahan, mungkin yang bisa manfaat untuk yang lain yang membutuhkan gitu. Dan intinya mungkin di sini ingin tekad yang bulat ya, yang susahnya tuh saya tuh ada kegamangan, Kang Abu. Kalau saya buka pesantren lansia begitu, apakah ada nanti yang mondok enggak gitu, kadang-kadang gitu. Apakah bisa langgeng enggak gitu. Jadi ada kegundahan, Kekhawatiran gitu ya. kekhawatiran gitu. Nah, setelah saya misalkan bangun, saya tata misalkan gitu, ternyata nggak ada yang mau mondok gitu. Karena mungkin kita dengan manajemen kita sendiri yang mudah-mudahan ini jauh lebih baik dengan yang kemarin yang kita tempati, ini jauh lebih nyaman. Mungkin pemikiran Ibu nih, mungkin ya, tapi nggak tahu nih. Nah, menurut anak muda mungkin yang masih berpikirnya fresh lah, masih bagus. Apakah langkah ini merupakan langkah yang kira-kira bisa enggak misalkan terwujud, dan trik-triknya itu apa saja gitu yang kira-kira Ibu harus siapkan, tidak hanya materi dan mental, mungkin apa yang kira-kira bisa menunjang hal itu setelah kita berpikir bulat, nanti kita bisa membuktikan hal itu gitu. Mudah-mudahan gitu lah kira-kira sementara. Keren Bu, kita tepuk tangan dulu dong, ini bagus banget nih visinya. Oke Bu, gini. Kita bicara dalam konteks yang namanya project ya Bu ya. Berarti kan project itu harus udah punya planning gitu. Ya. Berarti kita ngerti dulu bahwa Ibu mau melakukan ini dalam konteks bisnis atau dalam konteks sosial, dua dulu ini Bu. Charity, nah itu harus dipilih dulu. Nah, karena bisnis model dalam konteks antara charity dan antara konteksnya di sini ada bisnisnya, itu dua hal yang berbeda pasti gitu. Iya. Kenapa? Karena kalau kita bicara dalam konteks pure charity, Ibu memang perlu punya modal yang banyak banget. Kalau misalnya targetnya banyak gitu kira-kira. Dan nanti kita bisa ngelihat misalkan dari kapital atau modal tertentu, kita bisa ngelihat nge-breakdown bahwa berapa dibikinnya dulu, apa dan lain. Belum nanti Ibu perlu keluar yang namanya lahan dan seterusnya lah gitu kira-kira. Nah, berarti pertanyaan yang paling mendalam adalah berapa kekuatan Ibu, tujuannya mau apa, dan planningnya seperti apa. Nomor satu itu dulu Bu. Nah,
Yang paling digaris bawahi adalah sistem manajemennya dulu, Bu. Hmm. Gini ya, banyak orang punya keinginan niat baik, keluar uang banyak, manajemen yang nggak beres, itu biasanya jadi sporadis gitu, Bu. 6 bulan udahan gitu. Kenapa? Karena memanagenya tuh jadi nggak jelas gitu arahannya. Gitu. Nah, saya sih penganut ya dalam tanda petik melakukan sesuatu dalam proses jangka panjang, dan yang saya selalu garis bawahi adalah bagaimana manajemennya yang solid dulu gitu. Kenapa? Karena kalau kita berbuat baik tapi manajemennya nggak oke, justru nggak baik dan benar gitu. Yang akhirnya kita menyiapkan lahan, tapi ternyata manajemennya nggak solid misalnya, Bu. Iya. Nah akhirnya mereka yang datang misalkan ya, karena ini kita ngomongin tentang konteks yang namanya pelayanan, tidak ada customer satisfaction bahasanya, tidak ada yang namanya kepuasan pelanggan gitu misalnya, Bu. Misalnya gitu. Nah jadi niatnya udah bagus, Bu. Ya, keinginannya udah bagus. Berarti kan Ibu nangkep market ya, Ibu tuh nangkep peluang gitu kan. Iya. Kan kita tahu bahwa semua kegiatan perdagangan marketing itu datang nomor satu dari peluang dulu. Ibu ngelihat ada peluang, kenapa nggak bisa bikin yang lebih dekat gitu kira-kira, betul nggak? Iya. Nah, tapi kalau misalnya Ibu di sini wilayahnya mau melakukan ini sebagai dalam tanda petik ada bisnisnya, Ibu juga perlu survei bahwa yang membutuhkan ini kira-kira banyak nggak di sekitaran Ibu. Gitu. Jadi perlu ada research dulu gitu loh, Bu. Field research lah bahasanya kalau di marketing gitu. Nah, artinya tergantung nih, Ibu mau wilayahnya kemana. Pun misalkan ini kan kayak gini biasanya akan mengundang banyak pihak, Bu. Iya. Orang ikutan, pengen apa, ada donatur, ada apa. Nah, sistem manajemennya yang harus oke, Bu. Iya. Gitu. Jadi ya ini kan ide mentah banget ya, Bu ya. Iya. Nah, yang pasti Bu, jangan cepat-cepat, jangan buru-buru, jangan pengen jalan dulu langsung gitu. Tapi itunya yang kadang-kadang dilupain sih. Tapi ininya Bang Bu, jadi lahan dan bangunan kayaknya udah ada Ibu tuh. Oke. Udah situasinya juga kondusif karena kita agak menjorok ke belakang, di belakang, jadi bukan jalan raya karena yang namanya lansia kan perlu ketenangan ya. Tuh. Nah maksudnya Ibu tuh kan sekarang misalkan cuman niatnya nih insya Allah untuk kelola 10 orang dulu aja deh, dan memanfaatkan kita ahli ustadz sekitar, misalkan ahli tajwid, tauhidnya, fikihnya, misalkan gitu ya. Nah maksudnya Ibu, dan gini, kalau kita menjamin kita sampai seumur hidup, mungkin kan Ibu juga terbatas umur, nggak tahu besok atau lusa ya. Tuh. Nah tapi untuk maksudnya Ibu ini ininya berbayar dengan seringan-ringannya. Maksudnya untuk apa? Untuk membayar ustadz dengan maksudnya menunggu waktu ya kita nanti perubahan. Untuk bayar ustadznya, biar untuk orang yang kesehatannya, misalkan untuk detensi. Kalau orang tua kan rentan dengan darah misalkan. Nah, jadi dia detensi ada waktunya misalkan. Terus ada kan ustadz aja kan dianggap udah 3 tuh. Terus ada OB-nya yang tukang bersih dan tukang nyapu. Tukang masak. Nah ini yang Ibu khawatirkan begini, Ibu kan terlalu apa ya? Ibu kan karakternya kalau keinginan tuh harus cepat tercapai gitu. Jadi tidak hanya omong, karena orang terlalu banyak berpikir juga kadang-kadang banyak angin yang tidak enak gitu ya. Betul. Jadi ingin learning by doing istilahnya gitu. Kalau bahasa sombongnya ya. Nah jadi. Nah ini maksudnya langkah yang pertama yang tadi diucapkan oleh Bang Abu kan harus manajemennya yang baik ya. Nah apakah Ibu perlu melibatkan orang Ibu karena mungkin sebagai ini aja lah penonton aja atau ikut sebagai santri juga sih ya. Jadi apakah itu bagus nggak diserahkan kepada orang lain karena anak Ibu semuanya nggak ada di tempat ya, kerja di luar. Iya, nah, Bu. Ibu perlu cari orang yang Ibu percaya. Karena Ibu nggak akan 100% melakukan pengawasan kan? Iya. Nah maksud saya tuh diawali dulu dari bikin timnya gitu loh Bu. Karena tim itu nanti yang akan mengelola kan? Gitu. Nah nanti mau arahannya 1-5 dulu. Nah, itu mah teknis saja Bu. Tapi yang jelas Ibu punya kerangka pondasi dulu. Si project ini mau jalan. Setidaknya mobilnya ada, bensinnya ada, sopirnya ada. Itu aja dulu Bu.
Oke. gitu. Jadi ibu perlu punya dulu si timnya, itu yang paling penting. Nggak usah banyak-banyak untuk awal, tapi dia yang Lillahi ta'ala memanage aja gitu ya. loh Bu. Lillahi ta'ala aja ya, kita Oh, cobanya ya. saya setuju Bu. Terlalu banyak mikir nggak jalan, tapi kalau nggak mikir jalannya Salah. nggak terarah gitu Bu. Oke, oke. Gitu. Jadi ibu perlu tentuin dulu orientasinya kemana arahnya gitu. Ya. Nah, dalam konteks itu atau yang paling simpel adalah ibu kalau istilah bahasa sekarang mah franchise misalnya Bu. Mm-mm. Misalnya ibu cari nih ya yang seperti ini, ibu cari, ibu nanti mengusulkan saya punya tanah, ada nggak yang mau mengelola sok di franchise dengan namanya dia gitu misalnya. Mm-mm. Kan lebih simpel. Oke, gitu. Gitu Bu. Jadi Oh, ibu saya nggak nggak harus mau, bangun dari harus nol. nama saya, Oh bisa sih, Nggak mau bisa. saya, kan nama saya harus terpampang gitu. Oh gede lagi ya. Gede. Di depannya ada Hajah. Iya. Oh, jadi gini ya, mungkin yang gimana kalau Ibu misalkan step by step ya. Kita cerita dulu ke ustadz-ustadznya. Boleh. Misalkan rencana ini, misalkan benar nggak kalau gitu. Terus Bener. kalau oke, Tapi Bu misalkan- gini ya, Ustadz itu ahli fikih dan ahli ngajar, tapi belum tentu ahli memanage Bu. Mm-mm. Gitu. Tapi Jadi, jangan dilibatkan di manajemen kita. Kalau manajemen nah kayaknya gitu. Udah, harus Ibu terpisah spesifik ya, benar. Ustadz ya. Betul, betul, Iya. betul. Kalau manajemen terpisah, maksudnya saya tuh mikirnya jadi saklek lah sama Ustadz, bisa nggak ngajar misalkan, karena mungkin kalau di pesantren gitu kan ada kurikulumnya jelas ya, pagi-pagi jam berapa kegiatan sampai jam berapa istirahat itu kan itu. Nah Ustadz ini apakah kesiapan dia untuk ngajar misalkan gitu ya, kan Tuh, belum tentu Ustadz itu mau ngajar secara rutinitas gitu kan Ustadz. betul. Nah makanya Ibu perlu juga bikin program, apakah ini dalam program 1 bulan kah, per 2 bulan kah, gitu loh Bu. Saya lebih gini, kemarin saya belajar gini Kang Abu, waktu di waktu saya nyantri nih ya, waktu saya ngemondok, eh, maaf, jadi tidak semua orang, tapi mungkin bagi orang yang ada kebetulan tidak kurang beruntung keluarganya, nah seolah-olah dia itu berharap sampai meninggal di sana, karena apa? Anaknya sudah punya kehidupan masing-masing, terus secara materi mungkin dia pas-pasan ya. Nah Tuh, maksudnya, nah ibu tuh ingin gini, ada dana silang itu maksudnya orang yang mampu beda-beda tahapannya, misalkan sebulan ya, berapa gitu. Ada yang sebulan boleh, 3 bulan boleh, seumur-umur juga boleh, karena itu mungkin hanya bekal kita untuk di akhirat nanti, bukan untuk cerita materi keberuntungan aja ya, tapi tetap ada betul. segi lainnya. Jadi ada Nah, subsidi silang ya. iya maksudnya Nah, kalau tapi ibu gini punya Bu, pendapat, saya komain sedikit punten. mangga Kalau udah di usia-usia ini, ya. poinnya pembelajarannya udah bukan konteks yang namanya yang berat-berat gitu loh Bu, Iya. tapi Makanya kenapa aplikatif masuk ke gitu. room ini? Ah, Jadi gini, Bang Abu tuh kan mengajarkan tidak hanya contoh, salah satu contoh yang Ibu simak nih ya. Sholat itu kan hanya sebagai bukan kita bakal sholatnya itu bakal diterima dan sebagainya bukan. Tapi sholat itu baru pembukaan untuk kita membuka ke peribadahan kita, kehidupan Betul. ya. Jadi ngajinya itu tidak seperti, cuman kan tidak sedikit sekarang orang dengan sibuknya kerja dulu, misalkan sekarang pensiun tidak bisa alip-alipan acan. Nah maksudnya kita membuka itu dikit, tapi tidak terlalu apa ya? Fokusnya nggak di situ gitu ya. Bu, Jadi Bu maksudnya sebentar, Bu. Oke. Sebentar. Halo Bang Jai, ini level 40 soalnya. Oh calon saudara ya. Maaf Bu ya, calon saudara level 40 ini soalnya. Lanjut Bu. Lanjut Bu. Ya, jadi istilahnya gitu. Jadi ibu tuh ingin memperkenalkan kita itu bukan sholatnya, bukan puasanya, ya kan? Wah keren Bu, keren. Tapi kita itu bagaimana kita menghubungkan kita itu benar-benar untuk menuju kematian nih yang abadi nanti, bukan itu, tapi bagaimana sikap akhlak kita sesama manusia dulu aja deh, belum nanasnya dulu misalkan. Betul. Nah, yang diprioritaskan itu nanti ibu skala prioritas, maksudnya tidak hanya alif lam mim nun, bukan gitu. Bagus Nah, Bu, benar. Namanya nanti Nah, pesantren bahagia Bu. Jadi di dalamnya tuh dibikin happy gitu. Betul. amin. Ya, Ya maksud doakan aja ya. siap Bu, Doakan sok. aja. Gini Bu, kan kita juga banyak nih ya. Kita Ya. mungkin dari 1.300 orang ini ada yang dekat sama lokasi Ibu,
ada yang punya kemampuan, ada yang apa, kan kita bisa saling berkolaborasi di sini gitu, Bu. Amin, amin, amin. Ibu teh dari kemarin makanya mau ngomong, takutnya ibu tuh pendapat ini kayak apa ya? Abu-abu maksudnya, bukan Nggak, kan abu. aman, Bu. Oke, Aman, kan Bu. kan Ibu melihat sesuatu dan Ibu ingin berbuat kan, itu kan dorongan, Bu. Keren itu. Amin, amin. Gitu. Alhamdulillah. Bu, sekali lagi Ibu teh Sukabuminya di paling mana, di mana? Kalau sombong ya. Kalau yang Saung yang ingin ibu jadi lokasikan di Jalan Cikukulu yang naik ke Pasir Datar. Kalau rumah di Perum Permata Talaga Caringin. Cikukulu. Enggak, Bu, oke. itu mah nggak sombong. Sombong itu merendahkan orang lain, Bu. Kalau nyebutin warisan yang gitu-gitu mah enggak, saya seneng justru nggak denger. Iya. Oh, jadi ada harapan, oh ternyata gitu ya. Ada harapan saya. Kudu kuku heula ya teh lamun buntutan mah ditek-tek buntutna meureun. Oke, Bu ya. Ya, nuhun ya. Sip, Bu. Sakalon kasiro Nuhun mudah-mudahan Ibu. masalah- Wah, semoga ini bisa Ya. dikolaborasikan, Bu. Kolaborasi, Bu. Nanti. Ya, amin. Assalamualaikum. Siap, Salam, Bu. salam. Jadi mau bikin pesantren lansia gitu, Keren sih, Kang. Kayaknya Keren itu saya banget. lagi mikir teman-teman di Sukabumi sahanya. Nanti ada gerak. Tapi justru yang diperbanyak jangan ustadznya sih kalau menurut saya. Yang perbanyak itu yang mengurus lansianya itu sebetulnya. Caregiver. Banyak mah. Oh. Jadi sebenarnya si pesantren itu kayak belajar fikih apa, itu justru sekunder. Betul. Kesampingkanlah yang gitu-gitu mah. Iya. Jadi nomor satunya belajar apa, Cing, Kang? Tasawuf, Kang. Betul. Mm. Gitu. Maksudnya kan ya, tapi maksudnya disaring dengan bahasa yang gampang lah ya. Maksudnya tapi gitu. poinnya adalah pesantren yang bukan berbicara tentang raga, tapi konteks yang namanya pengurusan ruh gitu kira-kira. Ruhani lah gitu kira. Kalau mau PK, mau PK nih live kayak biasa. Nah, Terus tapi kan di pencet bawah tuh apa? di bawah tuh ada gambar cincin 2A. Kan ini ada tamu, ada gambar cincin 2. Oh iya, heeh. Ya, bawah kiri itu klik aja, nanti itu banyak orang di situ, tinggal klik aja. Oh, sama siapa aja bebas gitu. Sama siapa aja. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini, kita ngobrol gitu. Halo, siapa di mana? Main yuk. Nah, gitu. Oke lah. Gitu. Cobain lah PK. Nyobain PK. Coba Iya. PK sama Ustadz Syepul Karim. Ide bagus, Jadi mau nelfon teh, Stad, ada apa, Kang? Orang PK yuk gitu ya, intinya. Bukan ngomongin jadwal, PK. Benar, Ustadz Kang. Syepul Karim kan main TikTok sekarang kan? Main. Main TikTok Ustadz Syepul Karim tuh ya. Iya. Oke, Kang. Ntar saya telepon ya. Kita next, Satu lagi lah boleh. Satu lagi boleh ya. Oke, Kang. Menarik, Terus kalau PKT ngapain, ngobrol dulu gitu? PK gitu. Ya kalau PK ngobrol mah jatuhnya kayak komal sebetulnya. Nah, yang baik itu PK tuh berbau challenge gitu. Kan itu kan adu poin kan. Nah, ketika ada challenge-nya, otomatis kan si penonton pun ikut tegangnya gitu. Oh, tinggal nyari challenge-nya apa gitu ya? Nah, cari challenge-nya apa? Misalkan pindah agama. Oh, bagus tuh. Ya. Kalau kalah pindah agama gitu ya? Ide bagus, Oke, Kang. Itu masih gede ya, coba. Iya, benar. Abu Marlo versus ini Ustadz Syepul Karim. Yang kalah pindah agamanya. Kalau pindah agama. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Siapa di mana? Saya Ibu Lia dari Ciamis yang dulu pernah naik ya sama Kang Abu sama Kang Andrit. Yang sama putranya itu ya? Iya, akunnya itu beda gitu. Akun itu diblokir sama TikTok. Oh Jadi gitu. saya memakai yang akun yang ini. Kenapa Oke. blokir, Bu? Iya. Saya udah mengikuti Kang Abu sareng Kang Andri teh selama 1 tahun ya kurang lebih selama 1 tahun. Yang dulu saya itu
punya penyakit kanker otak ya. Ya, ingat Bu. Ya, Terus gimana sekarang Bu? alhamdulillah sekarang ya saya menghadapi penyakit itu dengan berteman. Berteman aja dengan penyakit ya. Boleh ya gimana gitu kita berdampingan saja. Dan alhamdulillah saya bisa menghadapinya ya dengan kesadaran gitu. Dan akhirnya penyakit itu yang asalnya terjadi kejang itu kan suka kejang ya. Terjadi kejangnya itu seminggu sekali, sekarang tinggal sebulan sekali. Ya, itu apanya terjadinya gitu. Alhamdulillah berarti kan sudah ada perubahan dengan cara berteman. Saya tidak pernah diobati, tapi dengan cara berteman aja boleh suka beri salam sama penyakit itu ya. Suka Tapi ke dokter kan Bu? enggak, Sama sekali. enggak diobat, cuma diobat herbal aja. Oh iya, oke. Iya. Hmm. Terus kemarin saya ngikuti Kang Abu di apa itu acara apa ya dengan ibu itu yang menerangkan tentang apa tuh nanti lihat dulu bukunya saya tulis kemarin itu. Menerangkan tentang rekaman waktu kecil. Ya, kan saya itu sekarang permasalahannya di dalam keluarga ya Kang. Jadi saya itu suka ingin cerai gitu sama suami itu. Dan saya itu ya sudah menyadari ini mungkin selalu minta terus gitu ya. Mungkin ini ada apa gitu. Pas kemarin Kang Abu itu menerangkan tentang rekaman waktu kecil. Mungkin katanya waktu dulu orang tuanya suka terus-terusan itu masalah cerai gitu. Saya juga sekarang begitu, Kang. Ya. Ya. Saya Ya. juga sekarang itu begitu. Jadi tapi saya suka terus sadar saya berteman aja dengan suami saya, menerima apapun yang terjadi oleh suami saya gitu ya. Dulunya suka mukul-mukul, sekarang udah enggak, udah ada perubahan. Sekarang ada lemah lembut, tapi hati saya itu suka terus saja mau cerai gitu. Nah, saya yang akan saya tanyakan ya, bagaimana permasalahannya kalau saya itu sama suami saya itu suka gitu mau cerai dan anak saya mendengar takut terjadi untuk anak saya untuk ke depan gitu. Bagaimana itu saya menghadapi untuk anak gitu. Ya. Balik lagi sih Bu. Apapun yang kita lakukan itu kan sebetulnya akan di copy paste sama anak ya, mau nggak mau kan. Iya, iya. Nah, tapi yang paling terpenting adalah ibu tetap memberikan contoh sih. Iya. Gitu. Yang paling penting adalah ibu tetap memberikan contoh gitu kepada si anak ini, karena ya nggak bisa dibohongin gitu bahwa anak tuh ngerasain banget kok perasaan ibunya gitu. Iya. Gitu. Nah sekarang pun kalau misalnya bertahan untuk anak juga hati-hati juga sih gitu. Karena boleh jadi pertahanan kepada anak itu yang anak dalam lingkungan orang tua yang tidak nyaman itu akan jauh lebih baik jauh lebih baik anak ketika orang tuanya pisah tapi lingkungannya nyaman gitu Bu. Iya, iya. Itu sih. Nah ini saya bukan mau mengarahkan kemana-mana, enggak ya, cuman ada gambaran gitu. Nah sekarang ya konsekuensi ibu gitu, ibu tetap mau nerima, mau memperbaiki dan seterusnya, itu kan konsekuensi lah gitu ya, itu kan pilihan gitu. Tapi intinya Bu, nggak usah terlalu khawatir lah ke depannya kayak gimana, nggak usah terlalu khawatir juga gitu. Selama kita menyadari terus ada perbaikan dan perbaikan gitu. Itu sih Bu. Iya. Alhamdulillah saya sekarang suka sholat istikharah gitu. Ingin petunjuk dari Allah bagaimana baiknya untuk saya gitu. Alhamdulillah udah ada perubahan lah dengan kejadian-kejadian yang menakjubkan gitu Kang Abu ya. Dengan mengikuti kesadaran ini saya alhamdulillah
kalau di sekolah kan saya jadi tidak suka menyendiri gitu ya, suka menyendiri gitu. Saya dengan mengikutinya, oh mungkin ini saya harus belajar dan akhirnya saya menemukan oh mungkin saya ini introvert gitu. Alhamdulillah saya bisa menyadarinya gitu ya, dan bisa bersama dengan teman-teman di sekolah gitu. Saya kan seorang guru ya. Kemudian saya dengan penyakit itu saya tidak memikirkan lagi saya orang sehat aja gitu. Saya ini seorang sehat aja gitu dengan berbagai pengetahuan yang diberikan oleh Kang Abu gitu. Kemudian saya banyak yang nggak suka gitu ya, ya karena saya pernah sering berkata ingin cerai gitu. Mungkin orang-orang nggak senang gitu. Ya, jadi banyak yang nggak suka sama saya, biarin aja, saya nggak dipikirin. Yang penting saya baik sama orang gitu ya Kang Abu ya. Betul. Ya, itu saya Kita nggak usah lakukan. banyak mikirin omongan orang gitu. Iya, saya orang lain nggak tahu keadaan diri saya gitu. Ya saya menyadari diri sendiri aja. Bagaimana yang penting saya tambah sehat ya, tambah sehat, dan saya kan punya amanah mengajar ya di sekolah. Alhamdulillah saya masih tetap bisa mengajar ya walaupun dengan keadaan penyakit seperti itu gitu ya. Dan alhamdulillah saya udah nggak merasakan ada penyakit. Kalau walaupun terasa di sekolah, cepat saya pergi mencari tempat yang tersembunyi gitu. Betul, Bu. Iya, yang aman tersembunyi, dan alhamdulillah badan saya dulu itu sampai 40 kilo. Sekarang sudah gemuk lagi, sudah nambah lagi. Wah, mantap, Bu. Alhamdulillah ya. Sudah tambah kiloannya gitu. Berarti saya nyaman, alhamdulillah gitu, bisa menghadapi segala apapun yang terjadi. Ya yang dikhawatirkan itu sama anak saya gitu. Ya Nah, itu kan seperti kekhawatiran itu juga tolong di manage. Iya, jangan Bu, jangan khawatir Bu. Jangan khawatir, udah gitu. Mending khawatir terhadap tubuh ibu ya. Sekarang membesar takutnya diabetes. Ya itu juga kayak ibu tadi udah oke ya, antara nerima dengan kepaksaan dan nerima dengan lepas kan juga itu perlu diregulasi gitu loh Bu. Perlu dicek gitu. Iya. Gitu Bu. Saya suka journaling Kang Abu. Wah, keren. Mantap Bu. Ya. Keren. Jadi kalau hari ini malam-malam itu ditulis gitu ya kejadiannya pada siang hari itu ditulis kalau mau tidur gitu. Jadi kalau udah nulis itu plong rasanya gitu, rasa enak gitu. Terus lettinggo-nya masih terus saya ikuti Kang Abu. Terima kasih segala ilmunya yang sudah diberikan. Wah, mantap Bu. Keren Bu. Terima kasih. Keren. Oke Bu. Makasih Bu. Makasih ya Bu ya cerita. Terima kasih Kang Abu, Kang banget. Adit. Ya, iya. Dadah. Wah, hebat ya Ibu ya. Sampai journaling, keren. Maksudnya dari kanker otak atau kan kebayang. Iya, betul. Wah, itu ya nggak mudah lah ya gitu. Dan Mudah, tapi benar. itu tadi ya. Penerimaan tuh Benar. mau gimana lagi lah, kunci gitu. Betul. Kuncinya penerimaan, emang benar teman-teman ya. Penerimaan. Kuncinya ada di situ. Mantap lah. Sampai ya itu sering Wah, journaling. itu nggak kebayang sih. Journaling juga salah satu untuk Journaling kan ngelepasin emosi ngelepasin gitu. emosi ya. Saya juga kadang-kadang journaling, Hitung-hutang. saya. Gitu. Tapi tetap aja saya pusing, kenapa ya? Iya, saya sering journaling tiap malam. Duh, hutang segini lagi. Saya tulis gitu. Tetap aja saya pusing, soalnya tetap harus dibayar. Tapi lumayan ditulis-tulis terus aja dulu. Lumayan kan? ya, tulis. Nah, lumayan lah ya. Iya. Tulis-tulis aja dulu, lumayan teman-teman ya. Mantap Kang. Nuhun pisan Kang. Thank you banget, Oke guys, terima kasih ya Kang Andrit, sehat. Teh Ajeng, Guni. Ntar besok hari apa sih? Oh iya. Besok agak-agak mepet soalnya rada jauh
Jadi terima kasih semuanya. Kang Ajeng sehat, Teh Ajeng, Guni sehat, semua teman-teman. Thank you. Terima kasih semua. Semoga pagi hari ini kita dapat something ya, dan terus tidak lelah untuk belajar, dan yang paling penting tetap sehat dan bahagia. Love you all. Dadah, sampai ketemu besok di jam dan channel yang sama. Thank you, A. Ya.